Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada sahabat ternak. Ini saya perkenalkan diri, nama saya Yoyo Hartoyo dari Dusun Pangrumasan, Desa Cilincir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Saya di sini mengelola peternakan. Ya, saya kasih nama Harapan Farm 19. Kenapa? Karena saya memulai di dunia peternakan ini 2019. Saya mengawali ternak di Harapan ini mulai dari awal-awalnya saya pelihara kambing hanya untuk penggemukan atau biasa mungkin disebut fattening, tapi setelah saya banyak belajar, saya merubah arah saya ke kambing perah. Ya, saya berawal karena modal sedikit ya, minim, dari modal yang kecil ya. Saya memulai dari kambing lokal Jawa Randu yang dikawin silang dengan pejantan Sanen, maka akan keluar Sapera F1. Jadi saya kebanyakan sini Sapera F1 yang sudah bisa produksi itu. Kendalanya ya yang saya hadapi pertama ya dari sisi waktu, karena saya harus membagi waktu antara pekerjaan yang pokok dengan memelihara peternakan ini ya. Terus yang kedua pakan. Mungkin ini sebagai pengalaman ya kepada rekan-rekan nanti yang mau usaha di bidang peternakan ini atau mengelola peternakan ini. Yang perlu dipersiapkan itu bukan kandang pertama, tapi kita harus mempersiapkan pakan dulu ya. Setelah kita punya bank pakan, baru kita buat kandang dan langsung kita beli ternaknya ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak mendapatkan kendala ya. Kita masih mengandalkan pakan hijauan yang harus ngambil setiap hari, karena waktu 10 ekor itu saya kerjakan sendiri ya. Tapi sedikit berkembang, saya mulai bisa mengajak satu orang orang yang membantu saya mengelola peternakan ini. Kita di sini sekarang sudah lumayan, saya punya bank pakan, dan pakan yang diberikan itu kebanyakan juga silase yang bisa tahan lama, itu pakai sistem pengawetan ya. Total populasi saya dari 10 ekor itu sekarang sudah nyampe di 50 ekor, tapi di kandang ini ya, ya kisaran 35 lah, yang sisa 35-40 ya, yang sisanya saya titipkan di para petani gitu ya. Jadi nanti saya akan mengambil anak-anaknya yang sudah siap untuk produksi untuk betina ya. Kalau jantan ya mungkin kita bisa jual untuk kebutuhan kurban ataupun apa gitu. Nah, untuk produksi susu per hari kemarin tuh saya sudah nyampe di 10 liter. Kalau sekarang ya sekitar 6 liter. Karena apa? Karena memang populasi yang kita punya itu sedikit, tapi insya Allah untuk tahun depan ya saya udah mulai start. Insya Allah bisa lebih banyak itu per harinya ya. Kendalanya cukup banyak ya, saya juga memang hampir berhenti gitu ya, tapi saya selalu dikasih support oleh teman saya dari Feedfest Ciamis ya, untuk tetap jalan ya. Tetap jalan, alhamdulillah sekarang saya masih bisa bertahan, dan sebenarnya kalau diperhitungkan ya sebenarnya menguntungkan gitu. Cuman saya tuh yang jadi permasalahan saya itu masalah waktu saja. Masalah waktu gitu, jadi membagi waktunya itu yang susah gitu. Ternak kambing perah dengan kambing biasa, pertama kalau kambing biasa itu kita hanya mengandalkan dari anakannya saja kalau kita breeding ya. Tetapi kalau kambing perah itu sisi keunggulannya kalau kita lihat nominalnya itu ya lumayan lah. Karena apa? Karena kita bisa mendapatkan keuntungan. Pertama bisa mendapatkan keuntungan dari susu, terus kedua juga kita bisa menghasilkan daging, yaitu daging dihasilkan dari anak-anak jantannya ya. Jadi otomatis untuk
yang paling pokok mungkin ya, itu kita bisa mendapatkan keuntungan harian ya para petani itu dari apa? Dari susu. Nah, sedangkan tambahannya nanti kita punya anak-anaknya juga gitu. Jadi kalau dihitung-hitung itu 1 ekor kambing untuk lokal saja bisa menghasilkan cukuplah nominalnya dibanding dengan memelihara kambing lokal yang hanya breeding saja. Yang sama-sama menggeluti kambing perah itu sudah ada 4 orang udah ada ya. Kita kerjasama gitu ya. Mungkin saya sedikit saya juga memberikan bimbingan ya, sharing dengan para mitra, dan mitra juga sudah kelihatan sekarang perkembangannya sudah mulai bagus gitu ya. Mungkin sekitar 1 tahun ke depan kita bisa menghasilkan susu ya, untuk dari sini saja dari Kecamatan Ranca bisa kena lah sampai di 50 liter per hari itu bisa kena. Saya tuh berharap untuk ke depan ya, karena kambing itu, peternakan kambing itu ya, itu sangat erat kaitannya dengan dunia pertanian ya. Yang sebenarnya kalau kita lihat potensi di Ranca itu potensinya cukup besar ya. Misalnya pakan, kalau kita pelihara peternakan ya, pakan itu cukup banyak gitu ya. Cuman mungkin belum terstruktur dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pakan kambing seperti ini ya, seperti kambing perah. Karena kambing perah itu perlu nutrisi yang bagus gitu ya. Jadi bagusnya nanti ke depannya gitu, saya berharap banyak para petani mau bertani jagung itu untuk pakan ya, untuk pakan kambing. Jadi supaya kebutuhan ini juga bisa tercukupi. Terus mudah-mudahan dengan adanya kambing perah yang selalu memakai pakan silase ya, yang dari jagung itu ataupun dari apa, bisa memacu para petani untuk mau bertani gitu ya, mau bertani artinya mengelola pakan tadi, dan insya Allah akan tercukupi itu. Kita tuh punya rasa suka dulu lah dengan ternak gitu ya. Kalau saudara punya rasa suka dengan ternak ya, kita coba ngolah ya. Dan kalau secara keuntungan saya rasa di kambing perah itu sangat menggiurkan ya. Sebab Bapak tadi saya katakan ya, 1 ekor kambing itu bisa dalam 1 siklus itu 8 bulan itu bisa memberikan keuntungan itu kisaran 5-6 juta. Dari mana itu 5-6 juta? Itu dari apa? Dari pertama kita akan bisa mendapatkan hasil harian dari susu. Taruhlah 1 liter kali berapa harganya gitu ya. Per liternya dalam 1 bulan udah 30 liter kali sekian harga susu. Ya, harga susu kan fluktuasi kadang-kadang ya, kalau sedang bagus ya akan menguntungkan gitu ya. Makanya saya bisa hitung-hitungan sampai di angka itu. Belum lagi nanti kita bisa jual anaknya. Ya, kalau sudah jadi kambing seperti yang punya saya itu kebanyakan ini sudah saperan ya, itu harganya 2 kali lipat dari kambing lokal ya. Kalau kambing lokal sapihan itu harga 700.000, mungkin untuk sapera itu 2 kali lipat lah ya. Jadi kalau hitung-hitungan itu 1 ekor itu bisa memberikan hasil seperti itu. Apalagi kalau yang dikelolanya itu sudah kelasnya ya, sudah sapera. Sapera itu ada yang saya sampai sekarang 10 bulan masih bisa perah, masih bisa memberikan hasil. Jadi dari angka itu bisa lebih gitu ya. Itu jadi kepada teman-teman ya, kalau dilihat dari sisi keuntungannya menurut saya itu sangat menguntungkan, bahkan mungkin termasuk bisnis zero juga ya. Karena apa? Dari semua sektor kita selalu jadi uang sebenarnya gitu ya. Kalau kita punya pakan, ngelola pakan kita masih bisa, kelebihan pakan kita bisa dijual. Terus dari fesesnya ya, itu pun bisa menghasilkan. Karena apa? Kalau kita mau olah bisa jadi pupuk ya. Jadi sebenarnya dari kambing itu tidak ada yang mubah gitu ya.
nggak begitu pun, nggak sampai dijual pun, paling tidak ya saya sekarang buat bang pakan, kebun dijadikan bang pakan, itu kan pupuknya bisa ngambil dari kandang. Masalah hambatannya itu pasti ada ya. Saya juga merasakan ada beberapa kali saya hampir berhenti lah. Tapi pertama karena motivasi, dua karena saya rasa cinta saya dengan kepada ternak ya, suka saya dengan ternak, makanya saya tetap bisa bertahan walaupun dalam situasi seperti kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Termasuk saya juga mendapatkan bimbingan langsung, motivasi langsung, dorongan langsung dari rekan saya di Pure Press. Mungkin itu sajalah sedikit cerita mengenai kambing perah di Karapanpam ya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.